dan 1 satuan lagi. Jadi 1 ditambah 1 satuan sama dengan 2 satuan ya. Kita tuliskan nih di sini, berarti kita punya 4 puluhan dan 2 satuan adik-adik. Lalu bagaimana ya cara penulisan bilangannya? Ada 4 puluhan ditambah 2 satuan. Kita akan mulai dari satuan terlebih dahulu ya di sini. Kita kan punya satuan nih. Ada berapa satuan yang kita punya? Ada 2. Kita tulis di sini 2 satuan ya adik-adik ya. Jadi di sini nih nilai tempat satuan yang ada. Lalu tepat di sebelah kirinya, itu adalah nilai tempat puluhan. Kita tulis kita punya berapa puluhan? Ada 4 ya. Jadi, kita punya bilangan dari 4 puluhan dan 2 satuan, atau yang dapat kita sebut bilangan ini adalah 42. Atau sama juga dapat kita tuliskan, 42 itu sama dengan 40 ditambah 2. Dari mana sih kita dapat? Dari 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10. Jadi kita punya 40, lalu 2-nya kita punya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Benar ya, ada 40 ditambah 2. Nah, kita jangan sampai terbalik ya adik-adik ya. Kita tuliskan, mulai dari yang paling kanan itu yang paling kecil, di sini satuan. Dan di samping kirinya itu adalah puluhan. Jadi, sekarang kita punya bilangan 42. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Kerjakan soal berikut. A, titik-titik, sama dengan 3 puluhan ditambah 4 satuan. B, 57 sama dengan titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja. Ini yang membuat saya rindu akan mereka. Walau berjauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Memutus mata rantai virus corona, masyarakat dapat bertahan di rumah saja. Iya, Bu. Ibu berangkat kerja dulu ya, Nak. Titip adek. Ibu masih harus keluar rumah buat kerja. Gimana ya kalau ibu tertular? Ya. Ini tabungan Intan. Dan ini semua buat ibu ya. Intan gak mau ibu pergi kerja dulu sementara ini. Dan takut ibu sakit. Iya, Nak. Ibu berangkat kerja ya. Buku adalah sumber pengetahuan. Membaca itu ada gunanya ya? Iya. Sudah pintar kamu tanam sayurnya ya? Ya Bu, ini semua karena membaca. Hai adik-adik, di video kali ini kita akan mempelajari mengenai nilai tempat dengan menjumlahkan puluhan. Di sini kita sudah punya satu contoh. 23 ini menggambarkan angka 2 pada bilangan 23 itu menempati nilai tempat puluhan ya. Jadi bila digambarkan
20-an yang ada. Jadi yang ini 10, kemudian yang ini juga 10. Itulah yang dimaksudkan dengan 20-an. Jadi ada 2 kelompok dari puluhan yang berarti 20-an. Sedangkan angka 3 pada bilangan 23 itu menempati nilai tempat satuan. Kita hitung di sini ada 1, 2, 3. Jadi sampai di sini adik-adik sudah mengerti ya bahwa 23 itu terdiri dari 2 kelompok puluhan yang artinya 20 ditambah dengan 3 satuan. Jadi 23 itu sama dengan 20-an ditambah 3 satuan. Nah, coba bagaimana kalau sekarang kita menjumlahkan 20 dengan 23. Atau coba kita ganti deh ya. Coba sekarang di sini kita jumlahkan dulu 23 ditambah dengan 30. 23 ditambah 30. 30 itu 3 dan 0. Apa maksudnya ya? Berarti di sini 30 itu berarti ada 3 kelompok puluhan. Jadi kalau digambarkan kurang lebih seperti ini nih adik-adik. Ada 3 kelompok puluhan, kita jumlahkan ya. Ada 1 puluhan tambah 2 puluhan ditambah dengan 3 puluhan. Kita sudah menjumlahkan 3 puluhan pada bilangan 23 yang kita miliki sebelumnya. Jadi sekarang kita hitung ada berapa puluhan yang kita punya ya. Kita punya 1 puluhan, 2 puluhan, 3 puluhan, 4 puluhan, dan 5 puluhan. Jadi dapat kita tuliskan bahwa 23 ditambah dengan 30 itu sama dengan 5 puluhan. Lalu bagaimana dengan kelompok satuannya? Sebelumnya kita punya 3 satuan ditambah dengan 0 satuan. Kita punya 3 satuan ya adik-adik ya. Jadi coba bila kita tuliskan ulang di sini 23 ditambah dengan 30 itu sama dengan 5 yang sebenarnya tadi menempati nilai tempat puluhan ya. Dan 3 yang menempati nilai tempat satuan. Jadi dapat kita tuliskan ulang bahwa 23 ditambah 30 itu sama dengan 53. Jadi 20-an ditambah 30-an itu sama dengan 50-an, di mana 3 satuan ditambah 0 satuan sama dengan 3 satuan. Jadi hasilnya di sini adalah 53. Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, kerjakan soal berikut. A. 34 ditambah 40 sama dengan B. 52 ditambah 34 sama dengan. Dicatat ya. Kerjakan soal berikut. A. 34 ditambah 40 sama dengan B. 52 ditambah 34 sama dengan. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sebelum menjawab pertanyaan, kita lihat dulu teman-teman dari berbagai daerah yang ingin berbagi cerita saat belajar di rumah. Hai, nama aku Kaisa. Umurku 6 tahun. Hari ini aku akan membaca puisi tentang Raden Ajeng Kartini. Dengerin aku ya. Raden Ajeng Kartini, engkaulah putri sejati. Putri yang harum namanya, Raden Ajeng Kartini. Cita-citamu sungguh sangat mulia, tak gentar untuk memerdekakan kaum wanita. Terima kasih. Tolong jaga adiknya ya. Adiknya baru lancar naik sepeda. Iya Bu, pasti akan kujaga. Jangan lupa berdoa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Hati-hati ya nak.
sepeda. Janji ya? Maaf ya, Dek. Kakak lalai jaga kamu. Kakak janji bakal ngelindungin kamu. Iya kak, yuk kita lanjut lagi. Ayo, Dek. Menyajikan video musik lagu-lagu pop bernuansa Islami dan informasi menarik lainnya tentang Muslim. Obrolan santai bersama artis, musisi Muslim Amerika dan Indonesia. Dipandu oleh Oliver Prasetyo dan Rifan Dwi Astono. Border Crossings Ramadan. Minggu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Adik takut. Adek nggak usah takut. Adek kan hebat, oke? Bu, jadi rapat di sekolahanku. Jadi dong, orang tua kan perlu tahu agenda sekolah untuk anak didiknya. Sudah siap? Yuk. Ini kan hari pertama sekolah. Saya tanya. Sebutkan 2 hewan mamalia. Sapi. Satu lagi? Kuda. Bukan, anak sapi. Adik-adik, kali ini kita akan menyelesaikan sebuah masalah. Kita akan mencoba menyelesaikannya dengan cara yang paling mudah dan menarik untuk mempermudah kita menyelesaikan satu soal cerita. Yuk kita baca sama-sama. Rani tidak begitu yakin dapat menjumlahkan 39 ditambah 61. Ayo kita bantu Rani untuk menghitung dengan menggunakan bentuk panjang dari 39 ditambah 61. Di sini kita mempunyai 3 pilihan. Kita akan periksa dari pilihan yang pertama. 30, kita akan periksa. Apakah kita punya angka 30? Dari 39 ditambah 61? Ya, kita punya dari angka 39 ya. Kita punya angka 30 dari angka 39. Betul. Lalu ditambah 60. Apakah kita punya angka 60? Dari angka 39 ditambah 61? 60 di sini juga benar, kita punya dari angka 61 ditambah 90. Apa kita punya angka 90 dari 39 ditambah 61? Ada angka 90 di sini? Tidak, angka 9 di sini itu menempati nilai satuan. Jadi yang kita punya itu 9 satuan, bukan 90-an. Jadi 90 kita coret karena ini jawaban yang tidak tepat ya. Kita tidak punya 90, kita punyanya 9 satuan dari angka 39. 9 di sini menempati satuan. Kita ganti 90 di sini jadi 9, seharusnya 9. Bagaimana dengan angka 10? Apa kita dapat temukan angka 10 dari 39 ditambah 61? Bukan juga. Angka 1 di sini adalah satu satuan, bukan 10. Jadi kita tidak dapat temukan juga angka 10 di sini. Kita coret, kita ganti seharusnya berapa? 1. Jadi jawaban yang paling tepat tidak bisa kita temukan. Pilihan 1 kurang tepat. Bagaimana dengan pilihan yang kedua? Kita akan periksa sama-sama. 30 ditambah 60 ditambah 9 ditambah 1. Kita akan periksa ya. 30 di sini benar. 60 juga kita dapatkan dari 61. Angka 9 kita dapat dari angka 9 satuan. Dan angka 1 dari angka 1 satuan. Jadi di sini sudah ada nilainya 30 ditambah 60 ditambah 9 ditambah 1. Bagaimana dengan pilihan yang kedua? Kita akan periksa di sini 30 ditambah 60 ditambah 9 ditambah 1. Apakah ini merupakan bentuk panjang dari 39 ditambah 61? Kita periksa angka 30 dan 60. Kita sudah periksa sebelumnya ya. Lalu ada angka 9 dan angka 1 di pilihan kedua. Angka 1, ya, kita akan periksa. 30 di sini dapat kita temukan dari angka 39. Dapat kita temukan juga 9 satuannya dari 39. Betul. Kemudian angka 60 dan angka 1 dari 61.
Jadi, pilihan yang kedua adalah pilihan yang paling tepat dengan yang menggunakan bentuk panjang dari 39 ditambah 61. Ayo kita jumlahkan dulu. 30 ditambah 60 adalah 90, lalu 9 ditambah 1 adalah 10. Jadi bentuk panjang dari 39 ditambah 61 jumlahnya adalah 100. Ya, jadi 30 ditambah 60 ditambah 9 ditambah 1 merupakan bentuk panjang dari 39 tambah 61. Jadi pilihan yang kedua merupakan pilihan yang paling tepat dari ketiga pilihan yang ada. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, hitunglah dengan menggunakan bentuk panjang. A. 48 ditambah 52 sama dengan B. 56 ditambah 31 sama dengan. Dicatat ya, hitunglah dengan menggunakan bentuk panjang. A. 48 ditambah 52 sama dengan B. 56 ditambah 31 sama dengan. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Pemirsa, Sumatera Barat terkenal dengan kuliner khasnya rendang. Bagi masyarakat Minang, rendang sudah ada sejak dahulu dan telah menjadi masakan tradisi yang dihidangkan dalam berbagai acara adat dan hidangan keseharian. Istilah rendang berasal dari Minangkabau yaitu marandang yang bermakna secara lambat. Filosofi rendang bagi masyarakat Minangkabau adalah musyawarah dan mufakat. Secara simbolik, daging merupakan para pemimpin suku adat, kelapa melambangkan kaum intelektual, cabai melambangkan alim ulama, dan bumbu menggambarkan keseluruhan masyarakat Minangkabau. Rendang menjadi identitas sebagai makanan khas Indonesia di mata dunia dan menjadi tradisi di seluruh tanah air ketika Lebaran tiba. Rendang, kuliner Indonesia yang penuh filosofi. Ancaman virus corona semakin nyata. Bangsa kita harus bersatu padu menghadapinya. Dari pusat sampai ke daerah hingga ke desa-desa. Tokoh formal dan tokoh non-formal, serta para kepala desa, para lurah, hingga ketua RT dan RW harus melakukan sosialisasi secara total. Kepedulian para pemimpin di pusat dan di daerah dapat melindungi bangsa kita dari ancaman virus corona. Bersatu melawan COVID-19. Dipersembahkan oleh Nah, adik-adik, sekarang kita akan coba untuk mengalihkan 700-an dikali 10. Nah, kita akan lihat nih adik-adik nih. Ternyata perkalian 10 itu punya beberapa pola untuk membantu kita mengerjakan soal loh. Kita akan coba ya. Pola yang pertama nih adik-adik. Bila sebuah bilangan dikalikan 10, cara mudahnya adalah kita tinggal menambahkan angka 0 pada akhir bilangan tersebut. Contohnya kita punya 9 dikali 10 nih adik-adik. Itu sama saja 9 dan kita tambahkan angka 0 pada akhir dari 9 jadi 90. Jadi 9 dikali 10 itu sama dengan 90. Nah, dengan pola yang pertama ini nih adik-adik, yaitu tinggal menambahkan angka 0 pada akhir sebuah bilangan, maka kita dapat mengerjakan soal yang ada nih. Di sini kan kita punya 700-an dikali dengan 10. Di mana 700-an itu sama dengan 700 ya, dikali 10. Ayo kita pakai pola yang pertama yang ada. Kita tinggal menambahkan angka 0 di akhir bilangan yang ada. Jadi di sini 700 ditambah 0 lagi pada akhirnya menjadi 7.000. Jadi 700 dikali 10 itu sama dengan 7.000 ya adik-adik. Dan ternyata perkalian 10 ini juga ada satu pola lagi. Selain kita dapat menambahkan angka 0 pada akhir bilangan yang ada,
kita juga dapat memindahkan satu nilai tempat ke sebelah kiri atau nilai tempat yang lebih besar. Coba kita lihat tabel yang ada, tabel dari nilai tempat ya adik-adik. Kan tadi kita punya contoh 9 satuan. Dikali dengan 10, berarti kita akan pindah satu nilai tempat ke sebelah kiri. Dari satuan kita berpindah ke puluhan. Jadi 9 dikali 10 sama dengan 90-an. Atau dapat kita tuliskan 9 dikali 10 sama dengan 90. Sampai di sini adik-adik sudah paham ya? Itu sama saja dengan 9 ditambah angka 0 pada akhir dari bilangan 9 tersebut, atau juga kita berpindah satu nilai tempat ke sebelah kiri atau satu nilai tempat lebih besar. Jadi di sini 700-an dikali 10 itu sama dengan 7.000-an. Ya kan, dari ratusan kita berpindah satu nilai tempat ke sebelah kiri atau berpindah ke nilai tempat yang lebih besar, adik-adik. Jadi dari ratusan kita naik ke ribuan. Jadi 700-an menjadi 7.000-an atau 7.000. Nah, sekarang bagaimana dengan pembagian ya? Tadi kan tentang perkalian 10. Sekarang pembagian 10 adik-adik, di mana kita tahu bahwa pembagian itu kebalikan dari perkalian ya. Sekarang kita akan coba. Di sini kita punya satu soal, yaitu 212 puluhan dibagi 10. Di mana bila dalam perkalian 10 tadi kita menambahkan angka 0 di akhir sebuah bilangan, kalau dalam pembagian 10 kita mengurangi angka 0 pada akhir bilangan tersebut adik-adik. Jadi kalau kita punya 40 dibagi 10 berarti tinggal kita kurangi atau kita hilangkan nih angka 0-nya 1. Jadi 40 dibagi 10 itu sama dengan 4. Nah, soal yang kita punya ini kan 212 puluhan. Berarti dapat kita tulis di sini seperti ini adik-adik ya. 2120 dibagi 10. Cara mudahnya melalui pola pertama yang ada, tinggal kita kurangi angka 0 yang ada menjadi 212. Nah, ternyata sama halnya dengan perkalian 10, pembagian 10 pun juga ada pola kedua nih adik-adik. Berarti kita tinggal memindahkan satu nilai tempat ke sebelah kanan atau nilai tempat yang lebih kecil. Kita punya 212 puluhan. Berarti kita pindah ke nilai tempat di sebelah kanan dari puluhan itu apa sih adik-adik? Iya, betul, satuan. Jadi bila kita punya 212 puluhan dibagi 10, berarti sekarang kita tinggal punya 212 satuan. Atau kita dapat tulis juga 212. Sampai di sini sudah jelas ya adik-adik? Bila sebuah angka dibagi dengan 10, kita tinggal menghilangkan atau mengurangi angka 0-nya pada akhir bilangan tersebut, atau kita berpindah satu nilai tempat ke sebelah kanan atau nilai tempat yang lebih kecil. Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, untuk kelas 3, hitunglah hasil perkalian dan pembagian berikut. A. 30 dikali titik-titik sama dengan 300. B. 40 dikali 10 sama dengan titik-titik. C. 150 dibagi 10 sama dengan titik-titik. D. Titik-titik dibagi 10 sama dengan 20. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI dengan membuka laman s.id/surveibdr. Untuk kamu yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, bisa mengikuti survei lewat SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456. Jangan lupa ajak orang tuamu dan gurumu juga ya.
Adik-adik ingat ya selalu rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi saudara, Anda saat ini menyaksikan info terkini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Teguh Fajri. Saudara, pesawat dengan kode penerbangan PKMEC milik Mission Aviation Fellowship dilaporkan hari ini jatuh sekitar pukul 6:27 waktu Indonesia Timur di kawasan Danau Sentani dalam penerbangan Sentani menuju Mamit, Kabupaten Tolikara, Papua. Perwakilan Komite Nasional Keselamatan Penerbangan KNKT Papua, Norbert Tunyana, menyatakan pesawat naas itu dikemudikan oleh pilot berkebangsaan Amerika Serikat, Joycelyn. Dijelaskan saat ini pencarian masih dilakukan oleh tim SAR di kawasan Danau Sentani dan sekitarnya. Sementara Komandan Pangkalan Udara Silas Papare, Marsekal Pertama TNI Tribowo juga membenarkan laporan tersebut. Pesawat naas itu mengalami kecelakaan sekitar pukul 6:27 atau setelah sekitar 2 menit terbang. Saat ini anggota Lanut Silas Papare sudah berada di sekitar lokasi. Namun dari laporan yang diterima tidak terlihat puing pesawat. Dan Lanut Silas Papare mengaku belum dapat memastikan apakah pesawat sudah tenggelam ke dasar Danau Sentani. Dan saudara, untuk mengetahui informasi selengkapnya saat ini kita telah bergabung bersama reporter TVRI Lame Rumkabu yang berada di kawasan Danau Sentani. Selamat pagi Lamek. Selamat pagi Fajri. Lamek, dapat dijelaskan bagaimana kronologis jatuhnya pesawat tersebut pagi ini? Ya betul, memang tadi pagi sekitar pukul 6:27 waktu Indonesia Timur itu pesawat dengan nomor PKMC 100 itu milik aviasi dari penerbangan misionaris itu akan melakukan penerbangan membawa kargo dari Sentani menuju ke Mamit, salah satu distrik di Kabupaten Tolikara di Papua. Namun setelah perjalanan kurang lebih take off kurang lebih 2 menit lebih itu pesawat hilang kontak sehingga langsung dilakukan pemanggilan dan ada laporan masuk bahwa pesawat terlihat jatuh di Danau Sentani. Memang posisi Danau Sentani dengan bandara ini sangat dekat. Kita begitu landing dan landingnya di atas danau dan ujung bandaranya ada di atas danau seperti itu. Jadi ketika dia naik langsung jatuh. Ada yang mengatakan bahwa pesawat meledak udara, tapi ternyata tidak. Hanya kepulan asap saja yang terlihat seperti itu. Lalu pesawat menukik dan langsung masuk ke dalam danau. Jarak dari pinggiran danau itu dengan jatuhnya pesawat kurang lebih sekitar 700 meter sampai 1 kilo seperti itu. Karena kami dari pinggir danau sini, dari salah satu pelabuhan Yahim itu bisa melihat secara langsung bagaimana masyarakat dan juga tim SAR melakukan evakuasi di sana, sehingga kami bisa melihat secara langsung seperti itu. Kemudian pesawat itu jatuh ke dalam danau dengan kedalaman danau itu kurang lebih sekitar 12-13 meter. Tadi kami sempat mewawancarai tim SAR yang turun menggunakan peralatan selam gitu. Mereka mengatakan seperti itu sehingga tidak terlalu jauh pesawat itu jatuh karena ekor dari pesawat itu sendiri sampai dengan kulit air itu hanya sekitar 3 meter. Cuman tidak bisa lihat langsung ke pesawat itu karena kondisi air yang keruh seperti itu sehingga tidak nampak seperti itu. Jadi pesawat sudah ditemukan, termasuk juga dengan pilot yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan sudah dievakuasi langsung ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua untuk dilakukan visum untuk mengetahui kondisi terakhir terhadap
korban. Seperti itu. Lamek, apakah ada korban lainnya dalam kejadian pesawat jatuh ini? Hanya seorang pilot, Jocelyn itu kebangsaan Amerika karena beliau membawa kargo. Sebab saat ini juga Papua sedang menerapkan lockdown khusus penutupan akses penerbangan penumpang baik dari wilayah dari luar Papua maupun antar Papua, sehingga dia sendiri membawa logistik ke pedalaman Papua seperti itu. Baik, berarti hanya satu korban jiwa dalam pesawat jatuh ini, yaitu pilot tersebut, Jocelyn, yang berkebangsaan Amerika Serikat, dan pesawat tersebut juga membawa kargo. Baik, terima kasih Lamek Rumkabu yang melaporkan langsung dari Papua. Terima kasih atas laporan Anda dan tetap jaga kesehatan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan saudara, demikian info terkini. Kami kembali mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim dokter dan juga para medis yang saat ini tengah berjuang di garda terdepan untuk melawan COVID-19 dan juga kembali menyembuhkan Indonesia. Serta untuk mengetahui informasi terkait dengan peta penyebaran COVID-19 di berbagai penjuru dunia, Anda dapat memindai QR Code yang ada di layar kaca televisi Anda menggunakan kamera smartphone. Demikian info terkini, kami akan kembali hadir 1 jam mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo adik-adik, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar sains bersama Kak Herman ya. Ayo siapkan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Kerjakan pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Ayah dan bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi literasi, yaitu memahami paparan lisan tentang topik yang dikenali, mengidentifikasi ide pokok, dan beberapa ide rinci dalam paparan tersebut, menjelaskan kembali dan menanggapinya menggunakan pengetahuannya. Sekarang, mari kita simak pelajaran dari Kak Herman. Mengapa bola kapas dapat bergerak-gerak? Halo Fadil. Halo Arik. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Halo Sobat X-Science, jumpa kembali bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita, X-Science, Eksplorasi Sains. Adik-adik, pernah tidak kalian berpikir bunyi itu apa? Atau kenapa sih muncul bunyi? Kakak kasih ilustrasi ya. Jika kalian sedang terdiam, tiba-tiba kalian memukul meja. Apa yang akan terdengar? Suara atau bunyi? Atau ketika kalian terdiam, ada nyamuk terngiang di dekat telinga kita. Apa yang terdengar? Bunyi atau suara? Jadi, bunyi itu apa sih? Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Adik-adik, ternyata bunyi itu memiliki sifat-sifat tertentu. Apa aja sih sifat-sifat bunyi? Yang pertama, bunyi merambat memerlukan medium. Perambatan bunyi dapat terjadi lewat medium, baik itu padat, cair, maupun gas. Namun,
bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak ada medium di ruang hampa. Yang kedua, bunyi dapat dibiaskan. Pastinya adik-adik pernah mendengar suara petir kan? Kalau adik-adik dengarkan secara seksama, suara petir di malam hari akan terdengar lebih keras dibandingkan di siang hari. Kenapa coba? Pada siang hari, udara di permukaan lebih panas dibandingkan di malam hari. Akibatnya, kerapatan udara di siang hari jadi lebih renggang dibandingkan pada malam hari. Perbedaan kerapatan udara inilah yang menyebabkan bunyi dapat dibiaskan. Yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Pantulan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai suatu penghalang, sehingga dapat terjadi gema ataupun gaung. Gema, gaung, apa itu gema? Apa itu gaung? Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar jelas. Contohnya, ketika adik-adik berteriak di tepi tebing, nanti akan terdengar dengan jelas. Sedangkan kalau gaung adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas. Contohnya, adik-adik berteriak di dalam goa atau di dalam sebuah ruangan. Biasanya adik-adik akan mendengar suara yang tidak jelas. Bagaimana Sobat X-Science? Menyenangkan bukan belajar sains? Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, Ali berdiri di sebuah ruang besar dan Budi berdiri di tengah sawah jauh dari kampung. Mereka sama-sama berteriak. Apa yang terjadi? Jelaskan. Dicatat ya, Ali berdiri di sebuah ruang besar dan Budi berdiri di tengah sawah jauh dari kampung. Mereka sama-sama berteriak. Apa yang terjadi? Jelaskan. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja. Ini yang membuat saya rindu akan mereka. Walau berjauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Saya baru berani pulang ke rumah agak lama setelah ada hasil tes. Jadi setelah hasil tesnya bilang saya negatif, oke, saya berani. Tapi tetap saya lakukan social distancing, saya nggak berani deket-deket semua. Anak perempuan saya memang relatif dekat dengan saya. Tapi ketika COVID ini, ya pengen meluk, tapi ya gimana ya, kita hanya bisa lihat dari jauh dan kemudian ya cuma menutangkan tangan gitu, seolah-olah berpelukan gitu. Suatu waktu saya terima message ya, yang bilang bahwa dia kangen, ya, ngedoain semoga saya baik-baik saja, dan di situ saya yang merasa waduh ya, dari sisi tenaga medis ya ini hal yang paling berat sebetulnya. Kamu nggak sekolah? Nggak ada biaya, Pak De. Kan ada KIP. Saya itu masih bingung bagaimana cara mengurusnya. Kamu tinggal datang ke sekolah sama anakmu. Nanti akan diurus oleh sekolah. Punya anakku aja udah cair kok. Terima kasih, Pak De. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Pengantar berbuka puasa. Kami sajikan tausiah penyejuk hati bersama Ustadz Dasat Latif. Dari semua bulan yang ada Allah hadirkan 12, Ramadan yang paling banyak namanya. Kultum hadir setiap hari menjelang azan maghrib selama Ramadan. Tapi Anda sesat ketika Anda
tidak membuka Al-Quran. TVRI, media pemersatu bangsa. Hey, aku punya pertanyaan nih buat kalian. Bagaimana caranya mematahkan pensil ini dengan hanya mengeluarkan tenaga yang sangat sedikit? Gampang kok, tinggal taruh di jalan, ntar ada mobil lewat. Patah juga kok. Dilindas maksudmu? Iya, nggak usah pakai tenaga lebih. Oke lah. Kita tampung dulu ya. Kalau kamu, Nala, bagaimana caranya? Itu mah kecil, tunggu dulu ya. Perhatiin ya. Coba deh lihat. Nah, patah kan pensilnya? Ya, itu mah bukan patah beneran. Iya sih, bukan patah beneran. Tapi kamu jenius, pemenangnya adalah Nala. Halo Sobat X-Science, jumpa kembali bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita, X-Science, Eksplorasi Sains. Adik-adik, pernah tidak adik-adik mengalami ketika sedang belajar, tiba-tiba listrik mati? Suasana jadi gelap. Dilanjutkan tidak kira-kira belajarnya? Tidak. Karena apa? Ketika adik-adik sedang belajar, adik-adik butuh cahaya. Adik-adik tahu tidak cahaya itu apa? Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Benda yang dapat memancarkan cahaya disebut sumber cahaya. Adik-adik tahu tidak? Sumber cahaya di tata surya kita yang paling besar adalah matahari. Jarak matahari dan bumi kurang lebih 149,6 juta kilometer. Jauh sekali ya. Namun, cahaya matahari bisa sampai ke bumi loh. Padahal, ruang angkasa adalah wilayah yang ruang hampa. Hal ini membuktikan bahwa gelombang cahaya dapat merambat tanpa perlu medium. Ternyata cahaya juga memiliki berbagai sifat loh. Apa saja sih sifat-sifat cahaya? Yang pertama, cahaya merambat lurus. Adik-adik pernah tidak berada dalam satu ruangan? Di ruangan tersebut ada sebuah celah. Dari luar, ada tampak berkas cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Kalau kita perhatikan, berkas cahaya tersebut lurus, tidak bengkok. Betul tidak? Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Contohnya, di suatu ruangan gelap, senter dinyalakan. Senter tersebut kemudian diarahkan ke cermin. Ternyata cahaya memantul ke arah yang berlawanan. Artinya cahaya dapat dipantulkan. Ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Buktinya dapat kita lihat bahwa ternyata cahaya dapat melewati gelas kaca yang bening. Keempat, cahaya dapat dibiaskan. Contohnya adalah pensil terlihat patah saat dimasukkan ke dalam gelas bening yang berisi air. Kelima, cahaya terdiri dari berbagai warna. Adik-adik harus tahu bahwa cahaya matahari sebenarnya berwarna putih. Cahaya putih matahari saat mengenai tetesan air hujan akan mengalami penguraian menjadi berbagai warna cahaya. Contohnya adalah pelangi. Hal ini menunjukkan bahwa gelombang cahaya dapat diuraikan menjadi berbagai warna. Bagaimana Sobat X-Science? Ternyata begitu ya sifat-sifat cahaya itu. Unik sekali kan? Saatnya kita bernalar.
Yuk, mari kita bernalar ya. Teman-teman kalian bermain tebak-tebakan. Mereka menyeting kardus sedemikian rupa sehingga ketika mata dadu diletakkan di ujung corong kardus, mata mereka yang berada di ujung corong kardus satunya lagi tidak dapat melihat dadu tersebut, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Agar mata dapat melihat dadu, mereka menebak jumlah minimal cermin yang dibutuhkan. Nala menebak sedikitnya butuh 3 cermin, sedangkan Ria menebak sedikitnya butuh 4 cermin. Tebakan siapa yang paling benar? Jelaskan jawabanmu. Tebakan yang paling benar adalah tebakan Ria. Mengapa demikian? Perhatikan gambar berikut ini. Paling sedikit butuh 4 cermin yang dapat memantulkan bayangan dadu hingga terlihat oleh mata mereka. Posisi cerminnya terlihat seperti pada gambar. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa sifat-sifat cahaya? Berikan masing-masing contohnya. Dicatat ya, apa sifat-sifat cahaya? Berikan masing-masing contohnya. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Ya. Bu, ini tabungan Intan. Dan ini semua buat ibu ya. Intan gak mau ibu kerja dulu. Intan takut ibu sakit. Iya nak, ibu berangkat kerja ya. Dalam rangka pemerataan pendidikan, ada 4 jalur penerimaan peserta didik baru. Pertama, jalur zonasi yang mempunyai kuota paling sedikit 50% setiap sekolah yang ditentukan berdasarkan alamat pada kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi untuk siswa keluarga ekonomi kurang mampu, paling sedikit 15% di setiap sekolah. Ketiga, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali yang disediakan paling banyak 5% di setiap sekolah. Yang terakhir, jalur prestasi. Jalur ini disediakan di setiap sekolah sebanyak sisa kuota setelah dikurangi jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua atau wali. Jalur ini ditentukan berdasarkan nilai ujian sekolah atau hasil perlombaan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten atau kota. Kok aku ganteng ya? Ya, ganteng dari kejauhan. Waduh, cobalah sekali-sekali kamu puji aku. Ya, kamu tau lah, aku orangnya jujur. Coba sini, aku lihat di cermin. Tuh kan, cermin aja jujur. Tapi iya ya, bayanganku kok sama kayak aku. Ya, mati lampu. Nyalain senter HP dong. Kan nggak terlalu gelap. Kamu takut ya? Wah, ternyata ada yang lebih jelek daripada aku. Siapa? Ya kamu, itu bayanganmu hitam. Kamu ini. Halo Sobat X-Science, jumpa kembali bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita, X-Science, Eksplorasi Sains. Adik-adik, tentunya adik-adik suka bercermin kan? Kira-kira bagaimana tampilan adik-adik di cermin? Atau ketika adik-adik sedang berjalan di siang hari, adik-adik suka merasa ada yang mengikuti, padahal tidak ada orang lain selain adik-adik. Kira-kira apa ya namanya itu?
Nah, adik-adik, jika adik-adik pada siang hari sedang berjalan sendirian, seolah-olah ada yang mengikuti, itu namanya bayang-bayang. Tapi ketika adik-adik bercermin, ada tampilan adik-adik di cermin, itu namanya bayangan. Jadi, bayangan adalah gambar yang dibentuk oleh pantulan cahaya dari cermin atau pembiasan lensa. Bayangan ini menyerupai bentuk asli dan berwarna. Sedangkan bayang-bayang adalah ruang yang tidak terkena cahaya karena terlindung oleh benda. Tahukah adik-adik, bayangan suatu benda mempunyai sifat tertentu loh. Kakak kasih ilustrasi ya. Jika adik-adik bercermin di cermin yang datar, bayangan yang terbentuk seperti apa kira-kira? Kemudian, jika melihat ke kaca spion, bayangan yang terbentuk bagaimana? Lalu, jika adik-adik melihat ke bagian sendok makan yang terbuat dari logam, bayangannya kira-kira bagaimana ya? Nah adik-adik, dari ilustrasi tersebut, ternyata sifat bayangan suatu benda itu berbeda-beda, bergantung pada cermin yang digunakan. Yang pertama, bayangan itu bisa tegak. Apa itu bayangan yang tegak? Bayangan tegak adalah bayangan yang posisinya tegak, seperti bendanya. Yang kedua, bayangan itu bisa terbalik. Artinya, bayangan tersebut posisinya terbalik dengan bendanya. Yang ketiga, ukuran bayangan. Jika dibandingkan dengan objeknya, ternyata itu juga berbeda. Ada yang sama besar, ada yang diperbesar, dan ada juga yang diperkecil. Keempat, bayangan itu bisa nyata ataupun bisa maya. Yang bagaimana sih bayangan yang nyata itu? Bayangan yang nyata itu adalah bayangan yang bisa ditangkap oleh layar. Sedangkan bayangan yang maya, bayangan yang tidak dapat ditangkap oleh layar. Saatnya kita bernalar. Yuk, mari kita bernalar ya. Sebuah senter diletakkan pada titik A dan tinggi bayang-bayang buku pada layar setelah diukur adalah 30 cm. Adik-adik, beginilah jawaban dari soal nalar yang tadi diberikan. Tinggi bayangan buku pada layar menjadi lebih besar dari 30 cm. Hal ini disebabkan karena posisi buku menjadi lebih dekat dengan sumber cahaya. Semakin dekat dengan sumber cahaya, bayangan yang terbentuk akan semakin besar. Nah, bagaimana adik-adik? Menarik bukan penjelasan tentang bunyi dan cahaya? Belajar lebih menyenangkan bersama X-Science. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, Rina bercermin di depan kaca cermin rias di kamarnya. Bagaimana bentuk dan sifat bayangan Rina pada cermin tersebut? Jelaskan. Dicatat ya, Rina bercermin di depan kaca cermin rias di kamarnya. Bagaimana bentuk dan sifat bayangan Rina pada cermin tersebut? Jelaskan. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang adik-adik belajar di rumah saja bersama Kak Herman hanya di TVRI. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI dengan membuka laman.
www.rs.id/surveybdr. Untuk kamu yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, bisa mengikuti survei lewat SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456. Jangan lupa ajak orang tuamu dan gurumu juga ya. Adik-adik ingat ya, selalu rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi. Hai teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar matematika mantul, manfaat betul, tentang volume dan luas balok, prisma, dan limas. Yuk kita simak bersama. Teman-teman, dari tayangan hari ini, kalian akan dapat mengembangkan kompetensi berikut. Siapa lagi naruh lemari di sini? Ini aku lah dapat. Oh, dapat. Kenapa lemari? Ah, dapat. Ngapain sih kamu buru-buru banget? Mau beres PP. Kan kita sekolah negeri. Oh iya. Kita kan panitia, telat nih. Panitia konsumsi. Tuh lihat jam berapa? Oh iya. Yaudah kita berang-berang buat tongkat. Apaan tuh? Berangkat. Mana snacknya? Nah ini. Tahu dari mana ini Pak? Lah ini udah. Oh iya benar juga ya. Nah ini kan ada 2 kotak snack dah. Nah. Ini harusnya di dalamnya ada 240 kotak snack. Dan kira-kira ukurannya aja nih, di sini tulisannya 12 kali 16 kali 7 cm. Terus ukuran kotak kardusnya 35 kali 20 kali 24 cm. Nah, gimana caranya biar kita bisa ngitung semuanya ada 240. Hubungan kamu bikin aku mules. Udahlah, aku keluar aja. Kamu aja yang jadi panitia. Bocah ngambekan. Halo sahabat edukasi. Itu tadi 2 teman kita tadi ya, menjadi panitia konsumsi dan harus memindahkan atau membawa box snack yang begitu banyaknya dengan 2 kardus yang mereka punya. Apakah itu cukup untuk membawa itu dan segala macamnya? Sebenarnya ketika kita mengisi box-box snack ini ke dalam kardus, itu sebenarnya kita sedang mengisi kardus itu atau sedang memenuhi volume dari kardus yang ada. Dan itulah kita masuk kepada konsep bangun ruang sisi datar dan mempelajari tentang volume balok. Nah, pertama-tama untuk memahami konsep volume balok ini, sahabat edukasi, kita harus perhatikan gambar berikut ini. Nah, di situ ada sebuah balok berukuran 4 x 3 x 2 satuan dan kita harus mengisi balok ini dengan kubus yang berukuran 1 satuan. Nah, kira-kira berapa banyak kubus 1 satuan untuk mengisi balok tersebut? Setelah kita pikirkan ya, ternyata untuk mengisi balok yang berukuran 4 x 3 x 2 satuan ini,
kita membutuhkan 24 kubus satu satuan. Nah, dari uraian tersebut, maka bisa kita turunkan bahwa rumus dari volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sekarang kita bantu dua teman kita tadi, panitia konsumsi ini. Mereka ingin membawa box-box snack dengan 2 kardus besar. Kita tahu di situ dari soal bahwa ukuran box snack itu adalah 12 cm kali 16 cm kali 7 cm. Sedangkan ukuran kardusnya adalah 35 cm, 20 cm, dan 24 cm. Sekarang dari yang diketahui ini, pertanyaannya adalah harus berapa kali kedua teman kita bolak-balik untuk mengantarkan box snack ini. Seperti yang kita tahu, karena kita menghitung volume balok di sini, berapa banyak yang harus diisi, maka kita akan menghitung volume balok kardus yang besar dan volume balok dari box snack yang kecil. Dari yang kita ketahui sudah ada ukuran kotak snack itu panjang 12 cm, lebarnya 16 cm, dan tinggi 7 cm. Kemudian ukuran kardus yang besar, panjangnya adalah 35 cm, lebarnya 20 cm, dan tingginya adalah 24 cm. Kotak snack yang mereka harus pindahkan itu sebanyak 240 kotak snack. Maka dalam satu kali perpindahan itu mereka membawa 20 kotak. Jadi kalau memindahkan 240, maka jumlah kotak snack yang dipindahkan dibagi dengan jumlah kotak muatan dalam kardus. Sama dengan 240 dibagi dengan 20 kotak, sama dengan 12. Maka dua teman kita ini harus 12 kali bolak-balik mengantarkan atau kotak snack ini agar 240 kotak snack itu bisa diantarkan dengan baik ke tempat acara. Begitu. Nah, sahabat edukasi, itu dia tadi pembelajaran tentang volume balok. Ternyata dari volume balok ini kita bisa belajar tentang hal-hal yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Misal, yang paling dekat dengan kita adalah setiap kita mandi. Setiap kita mandi, ukuran bak itu rata-rata biasanya berbentuk kotak. Nah, mengisi air ke dalam bak mandi itu kita mempelajari tentang volume balok. Banyak hal kita ngisi uang di celengan waktu kita di tempat ibadah gitu kan. Kotak amal itu juga berbentuk balok. Dan itu banyak hal yang bisa kita pelajari dari volume balok ini. Oleh karena itu, sahabat edukasi, jangan pernah untuk berhenti belajar matematika, jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah, karena matematika membuat hidup kita menjadi lebih mantul, manfaat, betul. Nah teman-teman, sudah menyimak penjelasan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja. Ini yang membuat saya rindu akan mereka. Walau berjauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Menurut lo, seperti ini? Ini cuma bikin dendam, Jito. Jadi hentikan Mi dari sekarang. Sudah kubilang, tak boleh lagi ada pelonco-peloncoan. Baca. Ayo kenali sekolah dengan cara yang lebih asik.
Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Indonesia, Jamrud Khatulistiwa. Keanekaragaman hayati yang melimpah. Keindahan budaya dan alam dan memikat. Pesona Indonesia, Senin sampai Sabtu, pukul 11 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Apa kemana? Kok belum datang? Nah, nggak tahu Ji. Tadi udah aku chat sih. Lah kan rumahnya dekat. Emang dekat rumahnya. Macet kali. Ah, macet. Iya, macet kasur dia biasa. Kasurnya. Baru datang lagi. Mana aja, lama banget. Jadi gini guys. Ngapain bubu kotak? Nah, iya ini juga nih kertas nih banyak banget warna-warna. Kalau ngomong tuh jangan dipotong-potong. Dah lah, aku balik aja dah. Jangan pulang. Baru juga datang. Ya udah itu kenapa jadinya? Jadi gini guys, aku dapat tugas nih. Tapi tugas ini punya adik aku. Nah, aku suruh bikin kotak kayak gini. Tapi aku nggak tahu nih kurang berapa karton lagi. Cuma untuk buat 2 warna biru, terus 5 warna pink dan 6 warna kuning. Kalian bisa bantu aku nggak? Aduh, kayak tadi abis dengar kamu ngomong tuh perut aku jadi sedih banget nih.